Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan kepada kita berupa kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini kita banyak mendapat berkahan, banyak mendapat ampunan dari Allah SWT. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, tabiin, tabiin, serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Pak Komari mau memberi kultum tentang ketentuan di bulan Ramadan, ketentuan puasa bulan Ramadan. Poin pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama, Islam. Kewajiban puasa itu hanya untuk orang Islam. Selain Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, sehat. Orang yang sakit keras, misalnya sakit kanker, sakit tipes dengan demam tinggi, tidak wajib berpuasa, dia harus sehat. Yang ketiga, balik. Bagaimana dengan anak-anak? Kalau anak-anak latihan berpuasa, biar nanti kalau sudah balik mudah untuk melaksanakan kewajiban puasa. Yang keempat, berakal, jadi tidak gila, sehat akalnya. Kalau orang gila itu tidak wajib puasa. Yang kelima, mengetahui akan wajibnya puasa, harus mengerti, harus tahu. Dan poin berikutnya, syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Kalau tidak Islam berarti tidak memenuhi syarat sahnya puasa, tidak mendapat pahala dari Allah. Harus Islam. Yang kedua, mumazid. Mumazid itu bisa mengetahui mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang tidak bermanfaat. Namanya mumazid. Nomor 3, suci dari haid atau nifas. Haid itu keluar darah kotor bagi seorang wanita. Kalau nifas, keluar darah ketika melahirkan. Orang yang lagi haid atau nifas tidak memenuhi syarat sah untuk berpuasa. Kalau dia mengerjakan puasa tidak mendapat pahala dari Allah. Yang keempat, puasa di waktu yang diperbolehkan. Misalnya bulan Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Syawal. Ada waktu yang tidak diperbolehkan puasa, seperti puasa 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, puasa hari raya Idul Adha sebelum Dzulhijjah, tidak boleh puasa. Kemudian poin selanjutnya, rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat itu harus. Kalau puasa tidak niat, berarti puasanya tidak sah, karena tidak memenuhi rukun. Niat boleh diucapkan, misalnya nawaitu shomaudin an adai fardis sahri Ramadan hadis sanati fardhul lillahi ta'ala. Boleh diucapkan seperti itu di malam harinya, atau dalam hati boleh. Pokoknya dalam hati niat puasa karena Allah SWT, itu boleh. Jadi boleh diucapkan, boleh tidak. Niatnya sebelum berpuasa, jadi pada malam hari. Yang kedua,
menahan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang membatalkan puasa misalnya makan, minum, entah secara sengaja, itu yang membatalkan puasa. Itu rupanya ada dua, niat dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian poin selanjutnya, orang yang diperbolehkan tidak puasa. Ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan puasa. Yang pertama, safar atau perjalanan jauh, misalnya pergi dari Jogja ke Jakarta, itu namanya safar. Itu boleh tidak puasa, itu ada keringanan atau rukhsah. Kemudian yang kedua, ibu hamil. Ibu hamil juga diperbolehkan tidak puasa, karena nanti kalau puasa bisa membayangkan janinnya dan ibu sendiri, sehingga dia mendapatkan keringanan tidak berpuasa, boleh tidak puasa. Yang ketiga, ibu menyusui. Ibu menyusui juga boleh tidak puasa, karena kalau puasa hasilnya tidak lancar sehingga asupan bayinya tidak cukup, diperbolehkan tidak puasa. Kemudian yang keempat, sakit keras. Orang yang sakit keras boleh tidak puasa, karena kalau puasa nanti bisa membahayakan nyawanya. Kemudian yang kelima, orang yang sudah tua yang tidak kuat lagi untuk berpuasa. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah lemah, yang berat untuk menjalankan atau tidak mampu untuk menjalankan puasa, boleh tidak puasa. Nanti dia mengganti dengan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Dan poin selanjutnya, sunnah puasa. Yang termasuk sunnah puasa, yang pertama, menyegerakan buka. Jadi ketika adzan langsung buka, jangan ditunda-tunda, nanti aja saya masih kuat, nanti habis tarawih, jangan. Itu enggak nyunah. Kita berbuka setelah adzan maghrib itu dapat pahala sunnah, yaitu sunnah menyegerakan buka. Yang kedua, buka dengan yang manis, seperti kurma atau madu, pokoknya yang manis-manis, buah. Kita puasa banyak kehilangan energi, dengan buka yang manis, insya Allah energi kita segera pulih. Dan yang ketiga, memberi makan mereka yang sedang berbuka puasa, atau istilahnya takjil. Dalam hadis, barang siapa yang takjil, memberi buka puasa, pahalanya sama dengan orang yang puasa tanpa mengurangi orang yang puasa tersebut. Pahalanya besar. Dan yang keempat, berdoa ketika berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sunahkan berdoa. Bahkan ketika menjelang berbuka itu ada waktu yang makbul. Jadi bisa kita gunakan untuk berdoa minta kepada Allah. Yang kelima, mengakhirkan sahur. Jadi kalau kita sahur menjelang adzan subuh, jadi ketika puasa masih kenyang, masih tidak haus, masih kuat, sehingga beramal semangat. Beda dengan kalau kita itu sahur menjelang tidur, nanti pas waktu puasa kita sudah lapar, sudah haus, jadi lemas, cuma tidur terus. Jadi di akhir subuh itu, menjelang subuh itu banyak manfaatnya, banyak keberkahannya. Kita harus sahur di waktu akhir menjelang subuh. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan ini kita dianjurkan banyak sedekah. Di bulan Ramadan semua amal dilipat gandakan sampai 7 kali lipat.
Nah, yang ketujuh, memperbanyak tadarus. Oleh karena itu anak-anak di bulan Ramadan ini setiap hari harus membaca Al-Quran, jangan sampai lupa. Pahalanya dilipat gandakan. Dan sunnah puasa itu memperbanyak tadarus. Syukur-syukur ditarget biar bisa khatam. Poin terakhir yang merusak pahala puasa. Yang merusak pahala puasa. Yang pertama, melakukan perbuatan yang tercela seperti mengumpat, menfitnah, menghina, sumpah palsu, dusta. Nah, ini akan mengurangi pahala puasa. Memang tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Lah, kalau kita puasa sering melakukan perbuatan tercela, akhirnya pahala kita menjadi habis, sehingga dapatnya puasa hanya haus dan lapar. Jangan sampai. Yang kedua, dengan sengaja menonton film porno atau gambar porno. Ini hati-hati, di zaman sekarang di HP itu kadang-kadang gambar porno berseliweran. Itu jangan dilihat. Kalau dilihat itu akan mengurangi pahala puasa. Memang tidak menggugurkan puasa, tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Kita jaga agar pahala puasa kita mentes, tidak berkurang sedikit. Demikian dari Pak Komari, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.